Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas video tentang komunikasi dengan bahan kajian. Yang pertama definisi komunikasi, yang kedua jenis-jenis komunikasi, dan selanjutnya komunikasi multimedia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afridi Sinta Silaban dengan NIM 2011021019. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A semester 3. Menurut James A. F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Selanjutnya, secara umum komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Biasanya, aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Menurut Kusrianto pada 2007, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat menyangkut banyak hal. Di antara lainnya yang pertama bahasa, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan sistem lambang bunyi tertentu, misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara lisan ketika berbicara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga diskusi, yaitu komunikasi yang dilakukan lebih dari dua orang. Yang keempat, media massa, komunikasi dengan menggunakan media cetak atau elektronik dalam menyampaikan ide kepada banyak orang. Yang kelima, kode atau Morse, komunikasi dengan kode-kode tertentu yang telah standar. Yang keenam, body language, yaitu komunikasi melalui bahasa tubuh seperti senyum, kedip, anggukan kepala, atau simbol-simbol lainnya. Yang terakhir, tulisan. Tulisan bisa dalam bentuk tulisan, grafik di tembok, atau di jalanan. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Ada dua jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal lebih banyak mengandalkan indera pendengaran atau telinga dalam menerima pesan. Penyampaian pesan pada komunikasi verbal lebih banyak mengandung ucapan atau bunyi-bunyian. Misalnya bahasa lisan maupun bunyi-bunyian atau musik yang mampu menghantarkan pendengaran pada pesan yang mengandung suasana kebahagiaan, kesedihan, suasana yang lucu, atau sebagainya. Sedangkan komunikasi non-verbal lebih banyak mengomunikasikan visual melalui tulisan atau visualisasi kata-kata. Komunikasi verbal ada beberapa jenis. Yang pertama, komunikasi taktual. Komunikasi taktual mempergunakan kulit sebagai sensasi rabaannya. Contohnya huruf Braille. Yang kedua, komunikasi olfaktoral atau gustatory. Komunikasi yang mempergunakan sensasi penciuman, contohnya aromaterapi. Yang ketiga, komunikasi pengecap, yaitu komunikasi yang menggunakan lidah sebagai sensasi mengenal rasa. Yang keempat, komunikasi tubuh atau body language. Komunikasi melalui gerak-gerakan tubuh, misalnya gerakan mengesahkan kegelisahan, kesedihan, dan lain-lain. Yang kelima, komunikasi telepati. Komunikasi ini menggunakan kekuatan pikiran untuk mempengaruhi atau mensugesti seseorang. Dan yang terakhir, komunikasi perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan sebuah informasi penting mengenai orang itu. Misalnya, jam berapa ia bisa meninggalkan rumah pada hari kerja, jam berapa ia pulang, apakah makanan kesukaannya, bagaimana model pakaiannya, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang menonjol. Selanjutnya, komunikasi multimedia. Menurut Mayer pada 2001, istilah multimedia mempresentasikan dua unsur, yaitu teks, contohnya lisan atau tercetak, dan gambar, ilustrasi, contohnya ilustrasi, foto, animasi, ataupun video. Menurut Robin dan Linda pada tahun 2003 menyatakan bahwa multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengomunikasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan multimedia adalah kombinasi teks, grafik, animasi, audio, dan video yang dinamis dan interaktif untuk mempresentasikan suatu pesan. Kesimpulan atau rangkuman yang bisa didapat, yang pertama, desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dan pesan. Yang kedua, proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal atau visual. Dan yang terakhir, komunikasi multimedia adalah kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan lebih dari satu media. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.